Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat selalu, tentunya tetap semangat untuk belajarnya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya, masih tema 8, tema bumiku, subtema 1, pembelajaran kelima. Yuk, simak pembelajaran ini dengan benar-benar fokus. Di pembelajaran ke-1, kita sudah belajar mengenal tentang rotasi bumi. Nah, di pembelajaran ini, kita akan belajar mengenal revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, yaitu rotasi bumi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut ekliptika. Revolusi bumi terjadi selama 365 1/4 hari atau 1 tahun, makanya suka ada tahun kabisat. Jadi 4 tahun sekali nambah 1 hari, jadi 366 hari disebutnya tahun kabisat. Biasanya di bulan apa nambah 1 hari? Ya betul, di bulan Februari. Biasanya kan bulan Februari itu 28 hari. Nah, di tahun kabisat itu sampai tanggal 29. Saat berevolusi, posisi bumi miring 23,5 derajat terhadap ekliptika tadi. Untuk selanjutnya, silahkan tonton video animasi ini. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Akibat revolusi bumi. Sama seperti rotasi bumi, revolusi bumi juga mengakibatkan beberapa peristiwa. Sekarang kita akan mempelajari akibat revolusi bumi. Ayo kita pelajari akibat revolusi bumi melalui peta pikiran berikut. Yang pertama, akibat revolusi bumi itu adanya pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim pada waktu tertentu. Sama seperti kita juga ya, ada pergantian musim, ada musim hujan, ada musim kemarau. Seperti itu. Jadi akibat yang pertama dari revolusi bumi itu adanya pergantian musim. Yang kedua, akibat dari revolusi bumi itu terjadi gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi bumi kan gerak semu harian ya. Kalau ini terjadi gerak semu tahunan matahari. Jadi seolah-olah matahari tampak terbit dari titik yang berbeda di setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Seolah-olah, padahal matahari itu posisinya masih di situ-situ juga, tidak berpindah-pindah. Cuman akibat dari revolusi bumi ini terjadilah gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, akibat dari revolusi bumi itu ditetapkan kalender Masehi. Waktu 1 tahun dalam kalender Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Beda dengan Hijriah. Kalau Hijriah itu dari terjadinya revolusi bulan terhadap bumi. Itu ya perbedaannya. Yang ketiga ini berarti akibat revolusi bumi itu ditetapkannya kalender Masehi. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah pergantian musim.
Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan selatan menghadap serta membelakangi matahari secara bergantian. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ini ada keterangan musim-musim ya. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin. Nah, posisi-posisi bumi ini di sebelah utara dan selatan akan mengalami musim-musim tersebut. Ketika waktu membelakangi matahari dan ketika menghadap matahari. Nanti dijelaskan lagi dalam bentuk tabel. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menuliskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan dalam waktu tertentu berbeda-beda. Mari kita perhatikan musim di belahan bumi utara dan selatan pada tabel berikut. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara terjadi musim semi. Sedangkan di belahan bumi selatan itu musim gugur, berlawanan di antara utara dan selatan. Ketika tanggal 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan sebaliknya di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Tanggal 23 September sampai 22 Desember di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Kemudian di tanggal 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara itu terjadi dingin ya. Biasanya daerah Eropa, Amerika yang sebelah utaranya itu terjadi musim dingin pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret itu. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Seperti itu perbedaan-perbedaan akibat dari terjadinya revolusi bumi. Kita sudah belajar rotasi dan revolusi bumi. Kita juga sudah mengetahui akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Sekarang kita akan belajar kembali tentang rotasi dan revolusi bumi dengan video. Silahkan simak video ini tentang rotasi dan revolusi bumi menggunakan alat peraga. Rotasi dan revolusi bumi. Hai teman, pernahkah kamu berpikir mengapa bisa terjadi siang dan malam? Mengapa dalam setahun terdapat 365 hari? Penasaran kan? Nah, kali ini kita akan mengamati rotasi dan revolusi bumi menggunakan alat peraga. Alat peraga ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Sekarang ayo kita perhatikan. Yang sedang kamu lihat saat ini adalah gambaran terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Satu kali rotasi bumi berlangsung selama 24 jam. Jadi, setelah 24 jam, bumi akan berada pada posisi awal rotasi dan mulai berotasi kembali. Karena proses rotasi yang lambat, kita tidak merasakan getaran saat bumi berotasi. Berikut ini merupakan beberapa akibat dari rotasi bumi. Seperti yang kita lihat tadi, selain berotasi, bumi juga berevolusi loh. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips.
Revolusi bumi terjadi selama 365 hari atau 1 tahun. Jadi, setelah 1 tahun, bumi akan berada pada posisi orbit awal dan mulai berevolusi kembali. Berikut ini merupakan beberapa akibat dari revolusi bumi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang rotasi dan revolusi bumi. Apabila belum paham, kamu dapat mengulangi video ini ya. Kita bisa mendapatkan informasi dengan membaca teks. Kita juga bisa mendapatkan informasi dengan menjadi reporter atau mewawancarai orang. Apa itu reporter? Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada masyarakat luas atau ke publik. Laporan tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis. Laporan lisan disampaikan melalui media elektronik. Sementara itu, laporan tertulis bisa disampaikan melalui media cetak dan daring. Maksudnya seperti media cetak itu seperti koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan kalau daring itu di internet. Mungkin kita baru tahu istilah menuliskan informasi dalam five finger fact. Nah, untuk itu silahkan kalian unduh contoh menuliskan informasi dalam bentuk five finger fact. Nanti link unduhnya disediakan di deskripsi. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Kita bisa menyanyikannya bersama dengan teman-teman. Kita nyanyikan sesuai tempo dan interval nada yang tepat. Kita juga harus kompak saat bernyanyi bersama. Ayo kita dengarkan lagu Desaku Yang Kucinta berikut ini. Sekarang kita akan melakukan percobaan interval nada. Kita siapkan alat dan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti berikut.
Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 7 gelas kaca yang sama besar, baik ukurannya, baik bentuknya sama ya. Terus yang kedua, air, bahan air. Yang selanjutnya, spidol untuk menulisnya. Yang selanjutnya, yang keempat, alatnya itu sendok makan logam. Jadi sendok makan yang terbuat dari logam, bukan dari plastik. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita atur gelas secara berjajar. Dijajarkan gelasnya yang 7 gelas tadi. Kemudian kita bisa memberikan nomor pada gelas untuk memberi tanda ya. Langkah yang kedua, kita isi gelas pertama dengan sedikit air. Jadi yang pertama diisi air sedikit saja. Langkah yang ketiga, isi gelas yang kedua dengan air lebih banyak dari gelas yang pertama. Jadi ada perbedaan antara gelas yang pertama dengan yang gelas yang kedua. Langkah selanjutnya, kita isi gelas ketiga lebih banyak dari gelas yang kedua, dan seterusnya. Gelas keempat lebih banyak dari gelas ketiga, gelas kelima lebih banyak dari gelas keempat, hingga sampai gelas yang ketujuh yang paling banyak. Selanjutnya, sekarang kita pukul pinggiran gelas dengan sendok logam secara hati-hati, jangan terlalu keras, nanti pecah gelasnya. Kemudian, pukul secara berurutan mulai dari gelas pertama hingga gelas ke-7, dan terus coba dari gelas 7 sampai ke gelas yang pertama. Pukul secara berurutan, apa yang terjadi? Selanjutnya, dengarkan dengan saksama perbedaan bunyi yang dihasilkan dari gelas yang dipukul dengan sendok logam tadi. Bunyi yang terdengar dari setiap gelas yang dipukul pasti berbeda-beda. Gelas berisi air paling banyak memiliki nada rendah. Gelas berisi air paling sedikit memiliki nada tertinggi. Perbedaan bunyi yang dihasilkan itu disebut interval nada. Nah itu ya, interval nada itu perbedaan bunyi tersebut, atau jarak nada disebut interval nada. Terima kasih, tetap semangat. Laksanakan semua tugasnya.